Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, serta mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar kisah yang luar biasa. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini karena Yesus melihat iman mereka, iman teman-temannya. Jadi kita juga perlu saling menguatkan satu dengan yang lain supaya membawa kesembuhan. Tapi yang saya mau ajak Anda untuk lihat lebih dalam adalah bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini dengan pertama-tama mengampuni dosanya. Kita jadi diingatkan bahwa dosa ini membawa penderitaan. Dosa membawa kehancuran, dosa membawa kematian. Jadi kita harus hati-hati dalam hidup, harus selalu menjauhi dosa. Karena prinsipnya dosa ini membawa penderitaan, membawa kematian. Dan seringkali kita juga dihantui oleh dosa masa lalu. Dosanya udah tahun lalu, udah 10 tahun lalu, udah 20 tahun lalu. Tetapi kita masih terus dihantui, masih terus merasa bersalah, masih terus merasa bodoh. Kenapa ya kok aku lakukan itu? Apalagi kalau kita tahu, kita merasakan efek dari dosa itu sampai hari ini. Tetapi kabar gembiranya adalah kasih Tuhan Yesus itu jauh lebih besar daripada dosa kita. Betapapun gelapnya masa lalu kita, Yesus selalu bisa dan mau mengampuni kita, mau memberi hidup baru buat kita. Makanya kita minta kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkan fisiknya dan hatinya. Selalu berharap kepada Tuhan Yesus, selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mau memberikan hidup baru buat kita, supaya kita jangan terus dihantui oleh masa lalu yang gelap, supaya kita dibebaskan dari dosa, supaya kita dibebaskan
dari efek dosa, dari penderitaan yang kita terima karena dosa kita. Fulton Sheen pernah mengatakan, setiap santo punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan kita untuk memperbaharui hidup kita, menggunakan hidup kita. Dengan rahmat Tuhan, Dia bisa memulihkan kita dan memberikan masa depan yang indah buat kita semua. Amin.